Dengan penuh semangat, Syahrazad melanjutkan kisahnya di malam ke-12. Malam ini, Syahriar yang sudah semakin terpikat oleh cerita-cerita ajaib Syahrazad, menunggu dengan penuh antisipasi, tak ingin melewatkan satu momen pun dari kisah luar biasa yang akan diceritakan berikutnya. Malam ke-13 Syahrazad. Setelah malam sebelumnya menyelesaikan kisah pedagang dan jin, Syahrazad kini bersiap untuk menceritakan sebuah kisah baru. Suasana hening menyelimuti ruangan ketika Syahrazad mulai berbicara dengan suara lembutnya. Kisah 3 saudara dan harta yang hilang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 3 saudara yang memiliki kecerdasan dan keahlian yang luar biasa. Masing-masing dari mereka ahli dalam bidang yang berbeda, dan mereka sangat dihormati oleh semua orang di sekitar mereka. Ketiga saudara itu suatu hari memutuskan untuk berpetualang bersama, mencari harta karun yang menurut legenda tersembunyi di sebuah gua ajaib yang jauh di dalam hutan. Namun, untuk menemukan gua itu, mereka harus menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir yang luas dan berbahaya. Setelah berminggu-minggu perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di gua yang dimaksud. Pintu gua itu terkunci dengan 3 gembok besar, dan pada gembok tersebut terukir tulisan kuno yang menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki keahlian istimewa yang bisa membuka pintu gua itu dan mengakses harta karunnya. Saudara pertama, yang merupakan seorang pandai besi yang sangat terampil, segera melangkah maju. Dengan palu besinya yang kuat, dia memukul gembok pertama hingga pecah dan terbuka. Saudara kedua, yang merupakan seorang tukang kayu ahli, mengeluarkan pahatnya yang tajam dan dengan gerakan yang tepat, membuka gembok kedua yang rumit dengan sangat mudah. Namun, gembok ketiga tidak bisa dibuka dengan kekuatan atau keahlian kerajinan tangan. Gembok ini tampak berbeda dari yang lainnya dan dilapisi dengan cahaya misterius. Saudara ketiga, yang merupakan seorang ahli dalam ilmu bintang dan pengetahuan rahasia, mendekati gembok tersebut. Dengan mengamati langit dan bintang-bintang, dia menemukan bahwa gembok itu hanya bisa dibuka pada saat tertentu, ketika posisi bintang sejajar dengan tepat. Setelah menunggu malam yang ditentukan, bintang-bintang akhirnya berada dalam posisi yang tepat, dan saudara ketiga dengan hati-hati membisikkan mantra yang sudah dia pelajari di kitab-kitab kuno. Gembok ketiga itu pun terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan pintu besar menuju gua penuh harta. Namun saat mereka melangkah ke dalam gua, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam gua tersebut muncul seorang lelaki tua berjanggut putih panjang. Dia berkata, "Harta ini bukanlah untuk mereka yang datang hanya untuk kekayaan. Harta ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati murni dan niat baik. Jika kalian mengambil harta ini dengan niat buruk, harta ini akan menjadi kutukan bagimu dan keturunanmu." Ketiga saudara itu saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka harus membuat keputusan yang bijak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak mengambil harta itu untuk diri mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka menyebarkan berita tentang gua tersebut dan memberitahu orang-orang di desa-desa terdekat, sehingga semua orang bisa datang dan berbagi harta itu bersama. Lelaki tua berjanggut panjang itu tersenyum dan berkata, "Karena niat kalian yang baik, kalian akan diberkati dengan kebahagiaan yang lebih besar daripada harta materi." Ketiga saudara itu pun pulang ke kampung halaman mereka, tidak membawa harta karun emas atau permata, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebijaksanaan, rasa syukur, dan kehormatan yang tidak ternilai dari semua orang di sekitarnya. Syahrazad mengakhiri kisahnya di sini, menunggu reaksi dari Raja Syahriar. Sang raja yang terkesima oleh cerita yang penuh kebijaksanaan itu memuji Syahrazad. "Cerita ini sungguh indah, Syahrazad. Kau selalu berhasil membawaku ke dunia lain dengan kisah-kisahmu. Apakah kau masih memiliki kisah lain untuk malam berikutnya?" Syahrazad dengan senyuman lembut menjawab, "Wahai Paduka, masih banyak kisah menakjubkan yang menunggu untuk diceritakan. Jika Paduka mengizinkan, aku akan melanjutkan esok malam." Raja Syahriar, yang kini sangat terikat dengan cerita-cerita Syahrazad, sekali lagi memutuskan untuk menunda eksekusi, agar dia dapat mendengar lebih banyak lagi kisah ajaib dari Syahrazad. Demikianlah malam ke-13 Syahrazad berakhir. Sekali lagi, Syahrazad berhasil menyelamatkan nyawanya dengan menceritakan kisah penuh hikmah dan kebijaksanaan, membuat Raja Syahriar semakin terpikat.